menuju zaman yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tawasul dan mengirim roti berhadap, yang keempat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam pengajian, yang ketujuh pembacaan maulid, pembacaan maulid qiyam, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan surah Al-Fatihah. Semoga acara dari awal sampai akhir berjalan lancar dan tidak ada halangan sampai Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh sahabat Afif. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu
Memasuki acara yang ketiga, yaitu bacaan tawasul dan wirid Rotibul Hadat. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembacaan wirid Rotibul Hadat kita awali dengan bacaan syahadat 3 kali. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihatu ila ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila ruhi sahibir ratib al-habib Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad al-Haddad Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi an-Allahi wa bidarajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wal dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
وخصوصا خاصة إلى روح الشيخ جمال بن جمعة الكبرى وشيخ مولانا إسحاق وشيخ ميرات مولانا عين اليقين كنجم سنان giri وشيخ إبراهيم أسماء قندي وشيخ نبي رحمن كنجم سنان أمبل وشيخ راتي مكتوب إبراهيم كنجم سنان gunung وشيخ عبد الله أسعري سنان كجاكم وجمع أولياء الله تعالى أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها قدس الله سركم ونور ضريحكم ويعلي درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا وإذا كرمتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحانية سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة مؤسس نهضة العلماء وإلى روحانية من فتح قرية وأهل قرية sekecamatan Purwoasri Kediri وإلى أرواح أموات من حضروا في هذا المجلس في هذا اليوم وإلى أرواح آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم وواشي قبرهم ونور الله تعالى قبرهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم كفرة من كفر النيران واجعلهم من زمرة أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ila Allahi batina wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna
الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ووجه وعده ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى حضرة نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بن علوي ووصوله وفروعه وجميع ساداتنا أهل أبي علوي بأن الله يغني درجاتهم في الجنة ونور طريقهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzam wa sab'il masani wal Qur'an al-'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalatan bi ahli al-khair wa an taghfirna fi dinina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa kusin wa dhayyin innaka waliyyun wa innaka waliyyun kulli khair wa muqbilun bi kulli khair wa muqbilun kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alima sirri minna la tahdika sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haythu kunna. Ya 'alima sirri minna la tahdika sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haythu kunna. Ya 'alima sirri minna la tahdika sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haythu kunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maris-Maris, yang akan dipimpin langsung oleh sahabat Nur Yahya. Kepadanya dipersilahkan dan jamaah harap berdiri dan ikut menyanyikan bersama-sama. Demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ayat kita itu. Assalamualaikum
Memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PACGP Ansor Kecamatan Purwoasri kepada sahabat Muhammad Abdul Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Mufti, yang saya hormati dari pimpinan cabang GP Ansor Negeri Bidan Ansor, yang saya hormati sahabat sekalian pimpinan anak cabang, pimpinan anak cabang Kecamatan Purwoasri GP Ansor Purwoasri. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya tidak perlu panjang lebar, kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan Ansor ke depan. Bahwasanya pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan Rijalul Ansor pada masa pandemi Corona COVID-19 ini. Walaupun dari awal ini tadi banyak permasalahan baik dari jaringan, dari sound, dari terus yang kedua yaitu dari sahabat pimpinan cabang Kecamatan Purwoasri pada malam hari ini, ya alhamdulillah karena mereka ini profesional sehingga ketika ada tugas profesional yang lain akhirnya mereka melaksanakan tugasnya sehingga pada malam hari ini banyak yang belum bisa bergabung. Tapi alhamdulillah kita masih tetap jalan apapun yang terjadi. Terkait dengan kegiatan Ansor GP Ansor Kecamatan Purwoasri kemarin pada 2 bulan yang lalu sudah diedarkan pembentukan ranting se-Kecamatan Purwoasri. Ada 20 ranting yang perlu restrukturisasi. Sampai saat ini ada 11 desa yang sudah terbentuk kepengurusannya, yang masih diajukan SK ke pimpinan cabang Kabupaten Kediri, yaitu ranting Purwodadi, ranting Milor, ranting Purwoasri, ranting Kikis, ranting Garuan, ranting Dayu, ranting Kempleng, ranting Ketawang, ranting Lampitan, ranting Karangpakis, dan ranting Jambar. Adapun ranting yang belum, yaitu belum melaksanakan kegiatan pembentukan ranting dikarenakan ini karena masa pandemi
sehingga belum bisa berjalan, yaitu yang pertama ranting Lawe, ranting Bulu, ranting Perjoyo, ranting Muneng, ranting Mandaksari, ranting Pesik, ranting Sumberjo, ranting Kuala Tengah, dan ranting Sidowulyo. Untuk 9 ranting ini yang belum pelaksanaan pembentukan ranting ini akan dijadwal kembali sehingga nanti kita bisa melakukan pembentukan ranting sesuai dengan ADART. Ini yang terkait dengan 9 ranting. Sedangkan jumlah ranting yang ada di Purwoasri ini adalah 23 ranting. Yang 3 ranting ini SK-nya masih hidup. Lupa nih. Departemen organisasi lewat data nih. Ya. Nah, yang masih hidup SK-nya adalah Meranggen sama 2 ranting yang lain ini masih sebenarnya banyak, jadi akhirnya ada yang terlewat. Tapi yang jelas yang perlu pembentukan ini tinggal 9 ranting. Perlu diketahui bahwasanya pada masa pandemi ini kita perlu tetap setiap kegiatan, setiap bepergian maupun aktivitas yang lain di luar rumah, kita perlu tetap menggunakan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita yang ada di rumah. Ketika kita kebal, bukan kebal ya. Ketika kita kena tapi kita masih kuat, belum tentu di sekitar kita yang ada di rumah kuat dengan penyakit tersebut, virus tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita keluar tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, ketika mau menyentuh muka cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya intinya hanya itu. Jadi jaga jarak. Nah, omongan jaraknya ya minimal 2 meter atau 3 meter, jadi ada cukup bengok. Niku preventif. Penting gak satru gitu. Ngomong-ngomong ada-ada itu gak satru. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi ada 9 ranting ini nanti minggu depan akan kami luncurkan surat berikutnya, yaitu penjadwalan ulang untuk 9 ranting pembentukan ranting. Terus untuk kegiatan yang lain baik dari departemen organisasi, dari departemen kaderisasi, karena ini masih masa pandemi di Kabupaten Kediri belum ada jadwal kegiatan kaderisasi yang bersifat pengumpulan massa. Kemudian untuk kegiatan kebanseran di jalur Ansor, alhamdulillah malam ini kita tetap jalan. Ini sudah ketiga kalinya pada masa pandemi ini kita melaksanakan kegiatan di jalur Ansor, walaupun dengan protokol yang agak ketat, dan juga dengan peserta yang terbatas. Kemudian untuk departemen-departemen yang lain, karena musyawarah yang terakhir kita belum bisa mengumpulkan semua departemen, sehingga 3 departemen yang lain belum melaksanakan laporan kegiatan. Terima kasih. Sekian dari kami tentang kegiatan ke depan PAC. Kita akan terus berjalan menggerakkan organisasi sehingga Ansor akan tetap berjalan pada koridor. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari PCGP Ansor Kabupaten Kediri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim ulama, para kiai yang saya ta'zimkan, yang wajib kita hormati, lebih khusus Ketua PCNU Kabupaten Kediri, Ketua PJ GP Ansor Kabupaten Kediri, Ketua PJ Rijalul Ansor Kabupaten Kediri, Ketua PAJ Ansor dan Rijalul Ansor Kecamatan Purwoasri yang kami hormati, hadirin sahabat-sahabat, sahabat Banser, sahabat Ansor, sahabat Rijalul Ansor yang berbahagia, wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim Agus Nabil saking Pondok Purwoasri yang Allah ta'zimaken. Pertama-tama mengawali sambutan saya pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat hadir rutinan zikir, majelis dan sholawat Rijalul Ansor di PAC Kecamatan Purwoasri. Semoga perkumpulan kita semua ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua benar-benar diakui oleh santri beliau Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Ketiga kalinya, tidak panjang lebar, saya memberikan sambutan karena saya tadi di WA atau di telepon sama Bapak Pimpin, Bapak Ketua Ansor, beliau Agus Wismi Haitami, juga pimpinan Rijalul Ansor Agus Walid Mustafa. Beliau berdua ini menugaskan saya ke sini ke PAC Purwoasri karena pada malam hari ini kegiatannya double, tidak hanya di PAC Purwoasri saja. Makanya bagi tugas. Untuk itu saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sahabat-sahabat yang berbahagia, perkenalan dulu. Perkenalan, nama saya ini seperti namanya Pondok Tambak Beras. Kalau jenengan hafal namanya Pondok Tambak Beras, insya Allah hafal nama saya. Mudah sekali diingat. Saya asli dari Mojo Kediri, kemudian istri saya di Pare, tetap Kediri. Jadi dari selatan kemudian ke arah timur ke Pare. Kalau panjenengan lewat ke arah Pare, monggo kalau aturi pinarah di Jalan Kelapa nomor 11. Insyaallah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, perlu saya sampaikan terkait kegiatan zikir dan sholawat majelis Rijalul Ansor Kabupaten Kediri dalam masa pandemi COVID ini, tetap melakukan suatu kegiatan yaitu istighosah online, yang mana istighosah online tersebut dilakukan oleh segenap pengurus PJ Rijalul Ansor Kabupaten Kediri dari zona ke zona, dan yang baru dilakukan tadi kemarin ini berada di daerah Banyakan. Kemudian yang akan datang ini akan berada di zona 2, yaitu tepatnya di kecamatan atau PAC Ngadiluih. Insya Allah akan dilakukan besok tanggal 6 Oktober atau tepatnya hari Selasa malam Rabu.
kedua kalinya yang perlu saya sampaikan lagi, marilah kegiatan ini kita lakukan dengan penuh kekompakan, kebersamaan, baik yang ada di PC maupun di PAC maupun yang ada di ranting-ranting. Ini semua kompak dari arah timur, dari Kandangan sampai Grogol, dari selatan, dari Mojo, Purwoasri dan sebagainya. Ini mari kita jalankan dengan penuh kekompakan, dengan penuh khidmah. Dengan kekompakan ini semoga atau harapan kita Nahdlatul Jamiah, Nahdlatul Ulama ini tetap eksis dan tetap nizam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Karena kalau tidak kompak nanti ya sulit. Kalau kompak ya akan menjadi solid begitu. Ketiga kalinya perlu saya sampaikan bahwa kita pemuda Ansor, pemuda Rijalul Ansor, sahabat-sahabat di mana ini semua sudah mengamalkan amaliyah ala Nahdlatul Ulama, yang mana amalan Jamiah Nahdlatul Ulama adalah jamaah yang didirikan oleh atau dirintis oleh beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita ini pemuda ini sudah membentengi sejak dini, insya Allah Jamiah Nahdlatul Ulama ini tetap tetap jaya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Nah, yang terpenting ini kita tidak hanya membentengi saja atau kita hanya mengamalkan saja, tidak. Yang penting kita punya tugas satu sebagai pemuda Ansor, pemuda Rijalul Ansor, ini juga menyebarkan amaliyah Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebab kalau kita tidak menyebarkan, hanya mengamalkan saja, mungkin yang di luar sana ini masih belum paham atau belum mengerti tentang amaliyah ala Jamiah Nahdlatul Ulama. Mungkin tidak tahunya ini karena dia tidak pernah dekat dengan kiai, atau mungkin karena terpengaruh dengan aliran-aliran yang lain. Panjenengan mungkin pernah ditanya tentang amaliyah yang tidak sama dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Saya ini sering pernah ada orang bertanya, saya mau tanya, tanglet sholat kula wau dereng sholat isya, sholat isya kula jam 1 ini sah napa mboten, Pak? Ya mono yang ngene tanglet wektune sholat isya. Nah ini kan berarti belum paham. Ada lagi yang mau tanya, ribut Pak, enten napa? Umpami kula maos Al-Quran wonten ing kuburan niku pripun ing hukume. Nah niki berarti kan tidak sesuai dengan amalan-amalan Jamiah Nahdlatul Ulama. Baca Al-Quran di kuburan ya boleh kan ya? Bahkan disunahkan untuk mengirim para leluhur yang telah mendahului kita. Untuk itu sekali lagi saya pesan, selain kita mengamalkan amaliyah Nahdlatul Ulama, mari kita sebarkan amaliyah tersebut. Semoga yang belum paham dan ikut aliran yang lain selain NU ini kembali lagi ikut ke aliran Nahdlatul Ulama. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf, karena ini hanya mewakili saja. Karena para Bapak Ketua Ansor, Bapak Ketua PJ Ansor, Rijalul Ansor tidak bisa hadir karena menghadiri PAC yang lain. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara yang keenam, yaitu pengajian Aswaja NU yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Gus Nabil. Betul sahabat panjenengan kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ingkang sama-sama kita hormati Ketua Ansor, Ketua PAJ Ansor Mas Fato, Ketua Rijalul Ansor Puro Asri Mas Sujewo, Kasarkaryon Puro Asri Mas Agung. Dan alhamdulillah kali ini kita disapa oleh PJ yang kali sempat kata halangan, alhamdulillah sama kewotan sapaan malih dari naskah ilmu dan seluruh sahabat-sahabat Ansor Purwa Asri Hafizahullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian Aswaja. Kajian Aswaja ini terkadang satu sisi kajian yang kurang diminati. Akhirnya nopo jimat angel Peter dalam masalah aswaja ya gak bisa digolek duit. Beda lek jenengan terus mlebete nenggone nopo struktural lahan-lahan basah lah untuk KPU. Ya, aswaja itu jelas. Tapi satu hal, ketika nanti aswaja hilang atau aswaja kemudian tidak begitu dikuasai, ini nggih dadekno horeke susunan. Satu sisi tonggone dhewe sing kemudian biasanya gelem merapat untuk doa bersama, tahlilan bersama, terus boten purun kan, akhirnya kecolongan. Jadi penting, tapi ya kondisinya kados wonten, kenyataan adalah fakta. Setelah bulan yang lalu kita membahas tentang aspek sejarah, niki awake dhewe panjenengan sami kula jak untuk masuk ke sebenarnya aswaja ini, kita itu aswaja yang mana? Bahasa hadis itu kan bahasa verbal. Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar wa wahidatun fil jannah. Man hum ya Rasulullah ahlus sunnati wal jamaah. Wala kali niku wae sing disampaikan baik itu di PKD, PKP atau mungkin di dalam pelatihan-pelatihan yang lain di Rosa Aswaja dan yang bolak-balik disampaikan, tapi siapa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah? Ini banyak hadis yang kemudian muncul, ya kan, artinya banyak dalam kutubul mutabarah, dalam kitab-kitab hadis itu bahasanya malah justru ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, selanjutnya kenapa dari lafaz ma'ana alaihi wa ashabi terus kemudian muncul ahlus sunnah wal jamaah? Apa tidak ada riwayatnya ahlus sunnah wal jamaah? Oh, enggak. Lo artinya apa? Setiap gerakan kita, setiap penamaan kita itu sebenarnya juga tidak lepas dari kalam-kalam nubuwah. Makanya ketika nanti ada amalan, ada pelabelan, ya kan? Terus amalan ini ternyata tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi.
ya berarti pasti amalan ini tertolak. Makanya dalam kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, pasal pertama yang dibahas adalah tentang apa? Bid'ah, sesuatu hal yang baru dalam Islam itu apa? Kalau betul masuk ke situ, kita baru masuk kepada sebuah penamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan paham yang baru. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai benteng agar pemahaman kita terhadap Islam itu masih selaras dengan apa yang dipahami para sahabat dan salafus saleh. Ada 3 kata di sini, 3 kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat ada ahlu, sunnah, dan jamaah. Nah, yang pertama ahlu itu bisa jadi bermakna keluarga, bisa jadi bermakna pengikut atau penduduk. Itu ahlu. Kita mengikuti para sahabat, kita mengikuti para ulama, kita mengikuti salafus salihun, yang itu kita sebagai pengikut masuk kategori ahlu. Sakit. Kedua, sunnah. Sunnah ini secara bahasa adalah at-thariqah walau ghairu mardiyah. Sebuah jalan, sebuah tradisi, meskipun itu tidak diridhoi pun itu tetap dikatakan sunnah. Artinya kan, andai kata ada seseorang yang kemudian memakai jubah, kemudian ada yang memakai gamis dan yang lain. Oh, ini sunnah kanjeng Nabi. Sunnah itu berarti sebuah tradisi sebenarnya. Tapi itu juga menjadi sunnahnya Abu Jahal juga, karena memang orang Arab pakainya apa? Jubah. Kalau kita hanya mengatakan menggunakan kita memanjangkan jenggot itu termasuk sunnah, nah orang kafir juga memanjangkan jenggot. Makanya dawuh kanjeng Nabi al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-falansuah alal amali. Perbedaan kita dengan orang kafir Quraisy itu adalah ada peci, wonten kopiah. Terserahlah diarani peci atau kopiah atau apa istilahnya. Sing kupluk bunder terus kemudian diudeg-udeg. Dan itu bedanya awak dhewe dengan orang-orang kafir. Kanjeng Nabi selalu melakukan sesuatu yang membedakan. Ada ciri khas, ada tandanya. Umpama waktu perang, wong kafir itu enggak semiran. Wong Islam kersane ketok barang napa semiran. Nah, tapi ya itu nanti perlu ditinjau lagi, jangan kemudian kados kemarin kula penjelasnya enggak setiap semua hadis itu yuk malu bihi wa yuk tajubihi. Ya kan? Lah, yuk malu itu apa? Berarti enggak selalu setiap hadis itu diamalkan. Enggak setiap hadis itu dijadikan hujah. Ya jelas dong. Mesti. Mungkin wonten hadis yang kemudian sudah dinasihat masa mau diamalkan, kan enggak mungkin. Ada hadis yang sifatnya khos, khususiyah dan kanjeng Nabi terus kita ikut-ikutan mengamalkan dan berperilaku seperti kanjeng Nabi. Ya tentu enggak mungkin. Jadi nanti niku wau sampun kula bahas di pertemuan yang kemarin nih sebenarnya. Nah, saat ini masuk dalam kategori yang ketiga. Ada jamaah. Jamaah niku nopo? Jamaah itu berasal dari kata ijtima. Ijtima jamaah, kumpulan, atau lawan dari kata tafarruq atau furqah, perpecahan. Nah, kita harusnya mengikuti kelompok mayoritas. Wonten satu riwayat yang menyebutkan al-jamaah. Jadi kelompok mayoritas. Terkadang kelompok seseorang itu sulit untuk memahami ini jamaahnya jamaah siapa. Makanya ketika ada permasalahan kalau ini, jadi dia rodok sumpah kalau dia masuk kelompok mana katanya ini perwakilan dari para ulama. Sampai dari PBNU kan, ayo memang itu kelompok dari ulama, sebutkan ulama dari kelompok sana itu siapa saja yang dimaksud ulama.
Dan kelompok dari kita itu siapa saja yang disebut ulama, kan ketok jelas. Ulama dari kelompok NU dan yang lain, gak entek-entek kata, mulai dari struktural PBNU sampai ke bawah-bawahnya itu banyak sekali. Nah kalau yang di samping sana yang ulama perwakilan yang muncul seringkali muncul ya orang-orang itu gitu kan. Masa perlu disebutkan betul nggih? Oh ya. Kadang wonten sing rada wedi ya, di sertifikat iki piye kan. Kulo radi jaga diri sanun untuk malam ini. Untuk malam ini mawon. Daripada mungkin nyebut ya pokoknya orang-orang itulah, orang-orang itu mu'alaf terus kemudian jadi tokoh, mu'alaf dari ini, terus mantan preman, terus moro-moro jadi napa jenenge pemimpin, jadi ustaz ini kan repot. Sejarah Islam itu enten wong tobatan jadi nggih enten. Bishr al-Hafi itu penjahat. Ya, tapi ketika nanti tobat, ketika kemudian napa niku jenenge menjadi pengikut, sebenarnya banyak yang mengikuti beliau ya. Beliau ya sempat belajar, terus juga menjadi pengikutnya ulama, sampai beliaunya sendiri menjadi ulama. Itu berproses. Dan kemudian setelah tobat berapa hari batuk kapalan. Nah kan repot nih. Diarani Wahabi itu adalah mereka yang batuknya kapalan, tapi ya enggak mesti setiap batuknya kapalan itu pasti Wahabi, kan belum pasti. Terus ngoten iki. Nah niki kula tak fokuskan mengenai masalah dalil. Di redaksi yang sampun kula sebut mau. Niku sebenarnya dari sekian banyak redaksi sataftariku ala iftarakat al-yahudu ala 71 ini wonten sebenarnya. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidun fil jannah wa 70 fil nar. Wa iftaraqatin nasara ala 76 firqatan wa 71 fil nar wa wahidun fil jannah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan fawahidun fil jannah wa sintani wa 70 fil nar. Kila ya Rasulullah manhum qala al-jamaah. Jadi yang satu ini siapa? Jadi lek semane insyaallah pun ngertos dateng iki terjemahannya. Artinya umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau orang Yahudi itu terpecah menjadi 71. Orang Nasrani terpecah menjadi 72. Lah umat Kanjeng Nabi ini terpecah menjadi 73. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Siapa? Al-Jamaah. Artinya tidak menyalahi dari kelompok mayoritas ulama. Makanya ketika mengambil sebuah ibarat nanti usahakan jangan kemudian ngambil ibarat yang syad-syad atau mungkin ibarat yang rada aneh. Yaitu jagani, salah satu jagani. Ikut saja lek memang napa niku jenenge pengen amriye selamat, ya ambil ibarat-ibarat yang kuat. Niki pernah diperingatno kalih Yai Nasir Abah Nasir di bagian napa nggih Basul Masail. Satu sisi ada yang kemudian pakainya ibarat-ibarat yang lemah yang enggak begitu kuat. Bahkan ada yang ngambil ibarat mobil asok. Nah ini kan repot ya. Atau mungkin begini, biasanya nggak tahu ngaji kitab, moro-moro ngaji kitab. Terus ngaji kitab itu batas jamak, yaitu yang penting keluar dari sebuah daerah, daerah di mana dia tempat dia tinggal. Pulau manggone teng Purwoasri, pulau tak melaku tenggone Warujaya, kalian apa jenenge blonjo. Nah di Warujaya langsung melakukan jamak. Secara hukum fikih kan memang ada yang dawuh nih, ada qaul seperti itu. Tapi masa ya kita mau bersikap seperti itu? Atau ya kalau ngarani ini mengesampingkan sebuah etika sebenarnya. Orang sholat yang sholat bagi seorang laki-laki, niku napa sing wajib ditutupi?
satrul aurah ma baina surrati war rukbati, antara pusar sampai lutut. Tapi apa iya terus kemudian kita berpegang teguh pada teks itu saja, berpegang teguh pada sebuah qaul, sehingga napa ketika kita datang ke masjid yang penting surah wa rukbat tutup awak dhewe katokan napa 3/4 mlebu teng masjid terus sholat. Nah itu. Lah ini kan kurang pas. Maka dari itu ada sesuatu sebenarnya yang perlu diperhatikan. Lek nyalai aturan sebenarnya buatnya diperhatikan, etika dalam sholat, etika dalam. Termasuk di sini ada al-jamaah. Jangan kemudian menyalahi kelompok mayoritas. Lah Ibnu Taimiyah itu di masanya itu termasuk kelompok yang dimarginalkan, nggak begitu diterima qaul-qaulnya di masanya. Nah terus masa qaul yang tidak diterima di masanya terus badai kemudian diikutkan dalam kategori masuk al-jamaah, kan tentunya tidak. Atau munculnya NU ini sebagai respon atas kelompok salafi, propagandanya kelompok salafi yang begitu hebat, membongkar makam-makam para sahabat, makamnya Kanjeng Nabi dan yang lain. Dalamnya Siti Khadijah juga dijadikan WC sampai sak dituruti. Sampai siang terakhir, langkah terakhir badai mindahnya, badai bongkar makome Kanjeng Nabi, karena makome Kanjeng Nabi sudah masuk perluasan area masjid. Jadi nggak boleh masjid itu ada makom belakang sampai atas makome. Nah, niki model-model kados ngeten niki itu sebenarnya munculnya Muhammad bin Abdul Wahab juga gak diterima dengan kelompok mayoritas waktu itu, karena meresahkan. Makanya yang selamat apa? Bukola al-jamaah. Terus wonten malih yang terkadang kula miris mergi ketika diviralkan salah satu hadis ini yang sataf tariku umati ala salasin finnar wa wahidun fil jannah mahum ya Rasulullah malusuna wal jamaah, itu kan mulai viral. Tapi ada salah satu yang kemudian memunculkan lagi riwayat yang berbeda. Berbeda ini apa? Awalnya sama, sataf tariku umati ala salasin bahasa gaya nabi mautan, tapi kulluhum fil jannah wa wahidatun finnar. Niki juga diviralkan kemarin sempat dengan narasi begini. Kenapa kok gak yang dimunculkan yang ini? Andai kata hadis ini yang lebih populer, kita gak perlu tukaran ke kelompok-kelompok sana. Loh ya kan repot. Ketika saya cek kemudian dipelajari, ya ini termasuk hadisnya hadis maudhu, hadis dhaif maudhu. Sebenarnya pelajar hadis dhaif dan maudhu ini sudah sesuatu yang berbeda. Ada yang penilaiannya ini dhaif, lemah di salah satu periwayatan, tapi ini adalah ada yang menyebutkan ini sebagai hadis yang maudhu. Lah kalau berbeda ini berarti bagaimana hadisnya dikompromikan dong, dijamakkan dong. Jadi dalam sebuah hadis itu ada istilah ikhtilaful hadis, hadis mukhtalif. Hadis mukhtalif ini pun apa? Hadis yang tentang berbeda. Maruya ala aujuhi mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah wa yumkinu al-jam'u bainahuma. Jadi ini riwayat. Memang benar hadis mukhtalif itu apa? Hadis yang riwayatnya berbeda. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur yang berbeda. Sama-sama kuat, sama-sama sahihnya. Sahih ini ku sahih niki ya sahih, sami sahih. Tapi bisa dikumpulkan, bisa dijamak, bisa dikompromikan. Artinya kados ngeten contoh hadis yang melarang nama ziarah kubur. Ternyata di satu riwayat ada hadis yang menganjurkan untuk riwayat kubur. Dipadosi ilat hadisnya di mana? Harusnya kan begitu. Nah ini tidak, ini secara kualitas saja sudah berbeda. Dan itu nggak mungkin mau dijadikan hadis mukhtalif. Kulluhum fil jannah, berarti koyo wong qadariyah, wong mu'tazilah, semuanya masuk surga kecuali zanadiqah.
orang-orang jindik, orang-orang itu yang masuk neraka. Nah ini riwayat pasti tertolak. Yang kuat apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Nah apa yang diajarkan Kanjeng Nabi ini juga dipraktekkan oleh para sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi itu suwante dalam masalah jinayat itu santai sebenarnya. Yang betul pejabat kan. Enten salah satu sahabat niku ngaku Kanjeng Nabi kula zina ngene. Mbok kula dirajam lah. Jadi moro dengan ya Rasulullah ini zina itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah kula niki zina ya Rasulullah matur zina. Jadi zina moro-moro. Kanjeng Nabi melengos begitu. Lah kok moro-moro orang yang ada di depan sini terus pindah di depan mukanya Kanjeng Nabi balik ya Rasulullah ini zina itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah kula itu zina ya. Kanjeng Nabi melengos balik. Melengos diparani madhep ning Kanjeng Nabi balik. Ya Rasulullah, ini qad zanaitu. Ya Rasulullah, saya itu benar-benar melakukan zina loh Kanjeng Nabi. Mosok gak dirajam. Langsung Kanjeng Nabi tuh kok abika junun. Aku yang gendeng loh. Lah, ini sirinya begini. Satu, ketika dia mengatakan ya Rasulullah, saya itu zina. Nabi melengos gak usah pura-pura. Karena apa? Andai kata dia taubat itu lebih baik daripada nanti masuk dalam hukum jinayah. Tobat mau pangeran, wong dosa dengan pangeran, tobatnya dengan pangeran daripada nanti masuk dengan hukum jinayah di situ. Pindah mana? Dikasih kesempatan. Ternyata orangnya yang juga cip agak kayak mengo malih Kanjeng Nabi, mengo malih. Wongnya cip moron nih, wongnya ngaji Kanjeng Nabi, cip ngomong Rasulullah apa benar-benar di sini. Lah Kanjeng Nabi sampai duka abika junun, apa benar-benar awak ini gila. Lalu gila ngomong naam, oh ya berarti ya rufi al-qalam kan ngoten. Selesai. Artinya ini sebenarnya rajam itu juga dipraktekkan dijadikan hukum hak dalam Islam, tapi sebenarnya ada sisi lain. Artinya orang itu dituntut untuk tobat itu lebih baik daripada itu melaporkan ke penguasa atau melaporkan ke hakim. Tuntut tobat, tobat dibimbing dan yang lain. Nah, balik-balik dari permasalahan ini. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat ya, dia melihat pada kemungkaran-kemungkaran yang di sekitar kita, kan bukan kita personal yang melakukan. Hukum. Wonten kocone awake dhewe terus kemudian mendem. Napa ya awake dhewe moro-moro langsung secara personal awake dhewe langsung depuk menghad orang-orang tersebut kan enggak. Ada tuntutan dan ada ajaran. Maka dari sini kita harus mengikuti ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, kalau sudah disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau nanti disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, an-najmi min hawa itu qala ya Rasulullah manhum qala Ahlus Sunnah wal Jamaah faqila man Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi riwayat ini kalau niki di pulau sebelumnya pulau waosnya saking kitab Ihya. Jadi wonten kitab Ihya niki biasanya ada penggalan beberapa hadis, riwayat hadis kemudian diperjelas di situ. Kan kenapa Imam Ghazali dahulu napa fa innahu alaihi salam ulama qala an-najmi hawa itu. Yang selamat dari sebuah kelompok ini satu. Akhirnya para sahabat tanglet, ya Rasulullah manhum qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita melihat pada sejarah, Qadariyah yang ngomongnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah yang ngomongnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah yang ngomongnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa malah Syiah malah justru hadisnya lebih kata. Karena yang bisa memproduksi hadis bukan hanya satu, bukan hanya Kanjeng Nabi mawon, tapi 12 imam ini juga masuk kategori orang yang bisa memunculkan syariat. Makanya nek seumpamanya awake dhewe Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai seharusnya bagian dari furu'iyah dan keilmuannya juga harus mengikut. Ini kayak hadis nggih. Nek semuanya awake Ahlus Sunnah wal Jamaah, definisinya kan ma'udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takfir. Sesuatu yang disandarkan pada nabi dari ucapan, perbuatan dan takrir. Tapi kalau orang Syiah berbeda.
ma'udhifa ilal ma'sumin, sesuatu yang disandarkan pada orang-orang maksum. Maksum itu apa? Berarti orangnya itu tidak bisa mendapat dosa. Orangnya itu terjaga dan apa yang dilakukan tidak bisa salah. Lah, ketika ayat ini makanya kadang rada ambigu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Allah itu ingin menghilangkan liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Ahlal bait ini siapa? Makanya kalau disebutkan ahlul bait siapa? Coba dibuka dalam tafsir. Ahlul bait di sini ini nanti yunzilu fi khamsatin, turun di 5 orang. Kanjeng Nabi wonten kumpul Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Niki masuk dalam kategori ini. Tapi kategori orang-orang yang maksum yang ahlul bait, terus akhirnya dalam Syiah bisa jadi muncul sampai merembet sampai 12 imam. 12 imam. Jadi orang-orangnya itu artinya orang-orang maksum dan itu bisa memunculkan hadis, bisa memproduksi sebuah syariat. Paham ya sampai begini? Harusnya yang bisa memunculkan syariat itu namun kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi yang memunculkan syariat itu namun kanjeng Nabi gak sadar, sing itu nih bahkan ulama pun gak sadar. Kalau semuanya kok moro-moro wonten tiyang yai kula kok dagangan kula rugi. Wis lek ngono sampeyan tak kei wirid ya, wiridana ning gone masjid. Atus kapan ya? Kan isu sampai sore. Wah, akhirnya tenan. Isu sampai sore wiridan. Lah padahal zuhur dan asar niku wonten waktune salat. Tapi lah terus niki pas saya salat pokoke didisikno omongan kudusik. Wah, niki kan repot model-model ketemu wong kados ngeten iki. Biasanya lek ketemu kalian ngomong model ngeten iki kadang rodok nyuwun sewu kesampingan syariat ini ada beberapa. Kalau boten ngarani standar tapi wonten beberapa. Masalahnya wonten sing riyen iku wonten sing ngeten. Iki awakmu wiridan tapi ning pinggir kali. Terus padahal waktu itu waktu zuhur. Waktu zuhur kok boten jamaah, kok boten salat ini sudah keliru. Karena napa ingin sampaikan rukun Islam, utama sholat. Dan masalah amalia yang lain. Wong kok ngoten. Enten biasanya, tapi pun kakak sing nge-share model-model itu. Tapi di beberapa napa niku jenenge nge-share ini artinya sudah mengajarkan dan sudah memberikan wawasan sebenarnya. Di beberapa daerah niki enten orang yang melakukan sholat kafarat. Sholat kafarat ini sholat dilakukan di akhir Jumat bulan Ramadan. Jadi Ramadan Jumat terakhir di bulan Ramadan ini kapan? Nah, niku mengke niat sholat kafarat. Fungsinya sholat kafarat apa? Andai kata orang ini mudanya pernah nakal, SMP nakal, gaya-gayaan, dolan, trek-trekan kalian tiang, akhirnya ninggalin sholat. Pas wis gede nembe tobat. Pas wis nembe tobat, lali ya ben tak podoki piro ya. Akhirnya melakukan sholat kafarat untuk menghapus kodok-kodok yang sudah sholat-sholat yang sudah ditinggalkan, yang harusnya masuk kodok, dengan hanya melakukan sholat kafarat. Nah kan aneh. Sholat kafarat tadi apa oleh diniati sholatnya sunnah sholat kafarat, tapi menggantikan posisi yang wajib. Dan ini kan keliru. Satu sisi sunnah, tapi menggantikan sesuatu yang wajib. Makanya ini nanti disebut sebagai bid'ah dolalah. Karena apa? Kanjeng Nabi boten nanti ngajarnya kan disebut. Makanya apapun yang kemudian tidak dilakukan Kanjeng Nabi, sahabat dan tabi'in nanti ya kemudian jangan sampai dilakukan. Nah, terus dan selanjutnya kalau memang sudah disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah niki wonten Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadat, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ini kelompoknya siapa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah? Lewat diri paling lebih kenal NU atau mau. Mergo sing liyane kelompok-kelompok dalam Islam
apa niku ya sebenarnya ngakuin nganggepnya DWE sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kan tidak semuanya menggunakan akidahnya Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Merujuknya tidak semuanya seperti itu. Nah, yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi mereka yang kemudian berpaham berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini berarti secara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilanjutkan pulau kutip malih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Ziyadatul Ta'liqat, beliau menjelaskan ngeten, amma Ahlus Sunnati, untuk Ahlus Sunnah ini sebenarnya siapa kelompok Ahlus Sunnah? Fahum ahlu tafsiri wal hadis. Mereka adalah ulama-ulama bidang tafsir, ulama-ulama bidang hadis, wal fiqh dan bidang fikih. Fa innahum al-muhtaduna al-mutamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin. Nah, mereka ini orang-orang yang selalu bersikukuh berpegang pada sunnahnya Kanjeng Nabi dan khulafa ar-rasyidin. Niki artinya apa? Coba kalau nanti ada penjelasan coba Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba panjenengan buka tafsirnya bagaimana arti dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Enggak mungkin terus kemudian kok moro Allah itu berbentuk fisik, berbadan seperti manusia, terus duduk di atas arsy. Jadi nanti enggak ada yang memberikan tafsiran seperti itu. Nanti kelompok-kelompok Mu'tazilah yang seperti itu. Nah, terus dilanjutkan malih wahum at-ta'ifatu an-najiyatu. Mereka itu adalah kelompok-kelompok yang selamat. Tapi kelompok tersebut qalu wa qad ijtama'at al-yauma, sekarang hari ini itu terkumpul terakumulasi fi madzhab arba'atin, al-Hanafiyun, asy-Syafi'iyun, al-Malikiyun wal Hanafiyun. Mereka ini siapa? Masuk pada kelompok atau paham-paham fikih fikih Hanafiyah, fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Maliki, fikihnya Imam Hambali. Nah ini kalau kita, makanya orang-orang NU, orang-orang NU-nya yang dirumuskan Hadratus Syekh secara fikih mengikut pada 4 kelompok. Tapi apakah sudah selesai permasalahan paham sebuah pemahaman seperti ini ya? Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah terus dikelompokkan pada 4 kelompok ini. Kita mengalami tantangan malih. Tantangannya nopo? Kita itu bertemu dengan orang-orang yang kemudian merasa nggak mau dengan kaulnya ulama, karena ulama itu nggak maksum. Kaulnya sinten langsung kaulnya hadis, padahal dewi gak gaduh untuk istinbat menggunakan hadis. Nah makanya repot ya semuanya dipanggil kali orang-orang seperti itu. Di sini ya, lek awake dhewe ningali apakah Imam Syafi'i ini juga bukan kelompok hadis atau orang-orang yang enggak paham dengan hadis dan tafsir. Ya salah, karena apa? Imam Syafi'i itu malah justru orang yang mendapat gelar Nasirus Sunnah, punya karya namanya As-Sunnah, yaitu isinya hadis dan kitab Al-Um niku runtutannya isinya hadis dan baru nanti hadis ini bagaimana pemahamannya dijelaskan sedikit dengan kaulnya Imam Syafi'i. Nah niki coba awak dhewe hitung-hitungan ngeten. Imam Abu Hanifah niku terjadi pun kula datane niku lahir 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik bin Anas niku lahir tahun 995 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, berarti wafat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir di tahunnya 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164, wafatnya tahun 241 Hijriah. Nah terus
Niki kan posisinya lebih awal imam-imam madhab fikih daripada imam-imam hadis. Imam-imam hadis yang kemudian sudah cara dibandingnya kalau imam Syafi'i apa itu Imam Abu Hanifah lebih awal Imam Abu Hanifah. Wong imam-imam hadis niku kados sing awak dhewe kenal ya. Sing jadikan rujukan utama sinten Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari niku baru secara letting ya, niku statusnya sebagai muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Murid dari nama Imam Ahmad bin Hanbal. Ada. Nah, padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Paham nama buatan sangat tinggi. Nah, ini kata seperti itu. Artinya apa? Mereka yang kemudian selalu menggunakan, oh saya itu pengennya langsung hadis. Nah kalau nanti langsung hadis, bisa nggak kira-kira istinbatul ahkam langsung menggunakan hadis? Artinya apa istinbatul ahkam? Artinya langsung mengambil dalil, mengambil hukum langsung dengan menggunakan hadis. Nah itu kan yang repot. Karena pasti dipastikan hampir jarang yang bisa di tingkat orang-orang awam. Jadi ini harus ada penjelasan. Apakah hadis ini nanti bisa digunakan atau tidak? Makanya lek sing luwih aman napa ngikut pada ulama-ulama. Jadi pun kados ngoten niku. Bahkan ya nek awak dhewe ringkasane hadis niki mulai terbukukan mulai kapan? Niki kula ngomongnya untuk mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah. Langsung belajarnya kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Langsung membaca Al-Quran dan yang lain, tidak menggunakan qaul ulama dengan alasan ini mutabar nih, qaule Imam Syafi'i, qaule apa Kanjeng Nabi. Mutabar artinya pasti bisa digunakan. Nah ini coba hadis niku radi akhir, runtutannya radi akhir. Jadi sinten Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk membukukan kitab-kitab hadis niku di masa kekhalifahannya. Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz niku kapan? Tahun 99 sampai 101 Hijriah. 99 sampai 101 Hijriah. Tapi itu pun masih belum terbentuk secara utuh. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu yang kemudian melakukan pengumpulan hadis-hadis terutama dalam bidang fikih. Kenapa kok dalam bidang fikih? Karena Ibnu Syihab Az-Zuhri ini memang profilnya adalah ulama fikih. Andai kata kalau ulama akidah paling nanti yang terkumpul lebih awal adalah kitab-kitab atau kitab-kitab yang saya maksud adalah dengan buka dalam kitab Bukhari kan pasti ada kitab iman, kitab pasti pembahasannya nanti kalau memang Ibnu Syihab Az-Zuhri orang yang berakidah, orang yang backgroundnya orang-orang mutakalimi pasti kitab iman, kitab Qudra, kitab Qudra dan lain-lain. Tapi enggak, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini memang profilnya orang-orang fikih, makanya hadis-hadis itu lebih banyak disusun menggunakan bab-bab fikih. Tapi ini munculnya akhir karena apa? Ulama-ulama di awalnya itu sudah lebih fokus kepada fikih, lebih langsung. Oh ini fatwanya seperti ini, seperti ini. Terus ngeten, apa coba awak mikir? Apa kitabnya Imam Maliki Al-Muwatta itu bukan hadis? Kan itu kitab hadis, kitab Muwatta itu. Lah kalau kita terus dianggap sebagai orang yang kemudian selalu merujuk pada qaulnya ulama yang karena notabene-nya adalah manusia tidak menggunakan hadis, jadi itu salah. Terus ngeten malih Hadratus Syekh. Niki ada yang unik ketika merumuskan